Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan atau decision making. Nah, ini, introduction-nya ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar membuat keputusan? Karena membuat keputusan yang mengandung resiko gagal dan dalam ketidakpastian itu salah satu kegiatan paling penting atau paling vital yang harus dilakukan oleh manajer. Nah, secara umum seringkali manajer kekurangan informasi dan waktunya terbatas untuk membuat keputusan. Nah, kekurangan informasi dan waktu yang terbatas nanti membuat keputusannya menjadi kadang tidak tepat. Maka kadang manajer sering menggunakan instingnya ya atau menggunakan nalurinya. Tetapi menunda-nunda atau bahkan tidak membuat keputusan terkadang memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada mengambilnya. Nah, kenapa? Nah, kalau menunda-nunda kadang hasilnya itu tidak tepat waktu ya. Jadi keputusannya mungkin kadang sudah terlambat, makanya resikonya jauh lebih besar. Nah, pengambilan keputusan itu apa? Pengambilan keputusan itu adalah proses mengidentifikasi lalu memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau mengambil keuntungan dari suatu kesempatan. Nah, keputusan manajemen itu dapat dibuat oleh manajer tim, dapat dibuat oleh manajer, tim, atau setiap karyawan tergantung pada yang pertama ruang lingkupnya, yang kedua desain dan struktur organisasi. Nah, ini pengelolaan pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan itu harus programmability, dapat diprogramkan atau terprogram, lalu uncertainty mengandung ketidakpastian, ada risk mengandung resiko, lalu scope atau lingkup keputusannya, dan yang terakhir konflik saat akan mengambil keputusan ataupun hasil dari keputusannya. Nah, kesalahan pengambilan keputusan nanti bisa menyebabkan krisis di perusahaan atau terjadinya permasalahan di perusahaan. Nah, ini yang dimaksud programmability ini terdiri dari keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Jadi keputusan yang terprogram itu biasanya keputusan yang rutin. Misalnya ada pelanggan yang selama ini membeli barang ke perusahaan dan bayarnya rutin. Nah, itu otomatis kalau dia beli lagi maka otomatis disetujui. Sedangkan non-program ini keputusan yang tidak terjadi rutin, hanya terjadi sesekali. Contohnya di bank. Di bank itu orang kalau sudah minjem uang dan pengembaliannya lancar, maka biasanya akan langsung disetujui untuk permohonan kreditnya. Nah, untuk uncertainty itu keputusan yang pasti dan tidak pasti. Jadi kalau keputusan yang pasti itu ya misalnya apakah akan disetujui atau tidak. Kalau yang tidak pasti itu biasanya informasinya tidak cukup ya. Jadi informasinya tidak cukup sehingga keputusan yang diambil itu tidak pasti nih. Data yang dibutuhkan tidak cukup. Sehingga biasanya menggunakan naluri. Nah, tipe keputusan ini yang terprogram dan tidak terprogram. Nah, ini yang terprogram itu biasanya diambilnya oleh middle management ke bawah, sedangkan untuk non program itu yang ambil top management. Kenapa ya? Karena non program decision menggunakan naluri biasanya membutuhkan pengalaman yang lebih tinggi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ini keputusan terprogram dan tidak terprogram ya, contohnya penetapan gaji, menetapkan perencanaan, tadi contohnya untuk pinjaman. Lalu yang tidak terprogram misalnya kecelakaan kerja, perubahan bisnis model karena iklim yang berbeda atau yang berubah. Nah, iklim bisnisnya berubah, maka harus dirubah.
Nah, ini tipe yang kedua, yaitu yang pertama kepastian. Nah, eee, keputusan yang pasti atau certainty itu kondisi pengambilan keputusan saat seorang manajer mempunyai informasi yang akurat, dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Jadi sama seperti tadi, kalau kepastian ya datanya pasti ya, datanya akurat, sehingga keputusan yang diambil pun jelas dan bisa memberikan hasil yang pasti. Berikutnya yang ketidakpastian. Ketidakpastian ini kondisi saat mau mengambil keputusan itu ada kondisi-kondisi eksternal yang tidak dapat diramalkan. Atau data-datanya kurang nih informasinya untuk menetapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk pengambilan keputusan dan efeknya apa itu datanya kurang. Makanya disebut ketidakpastian. Nah, yang berikutnya ini adalah tahapan proses pembuatan keputusan. Tahapan yang pertama ini identifikasi dan diagnosa masalahnya apa. Yang kedua, cari solusi alternatifnya. Yang ketiga, kalkulasi, hitung alternatif-alternatif tersebut. Jadi, baik dan buruknya tiap-tiap alternatif tersebut dihitung, lalu memutuskan alternatif terbaik mana nih. Tentu saja yang manfaatnya lebih banyak dan kelemahannya lebih sedikit. Lalu yang terakhir adalah jalankan keputusannya. Nah, setelah dijalankan evaluasi, ini proses manajemen ya. POAC, planning, organizing, action, dan yang terakhir kontrol. Nah, fungsi kontrol ini ada di evaluasi keputusannya. Jika ternyata nanti hasil keputusannya kurang memuaskan, maka hasil evaluasi ini nantinya bisa digunakan untuk identifikasi dan diagnosa permasalahan pada pengambilan keputusan saat-saat berikutnya. Nah, yang berikutnya ini tahapan pembuatan keputusan prosesnya ya tadi ya, definisikan masalahnya, jelaskan tujuannya, identifikasi alternatif-alternatifnya, analisis konsekuensinya, lalu dijalankan, dan yang terakhir feedback dan evaluasi. Nah, dari feedback dan evaluasi ini nanti kembali lagi nih ke awal definisi masalah. Nah, step pertama mendefinisikan permasalahan itu mulai dengan menuliskan penilaian awal terhadap masalah. Dan ini saya yakin kalian sudah sering melakukan pengambilan keputusan, apakah langkah-langkahnya seperti ini atau tidak. Mungkin sadar tidak sadar langkah-langkah ini sebenarnya sudah kalian lakukan. Yang kedua, membedah masalah, diantaranya apa sih yang memicu masalahnya. Yang kedua, apa hubungan antara pemicu dengan masalahnya? Jadi pemicu ini penyebabnya ya. Yang ketiga, apa dan siapa saja yang tercakup dalam masalah? Yang keempat, apa tindakan mereka yang memberikan kontribusi pada masalah ini? Dan yang terakhir, perubahan apa yang telah memberi kontribusi pada masalah? Nah, yang ketiga, ini memikirkan kembali kenapa sih masalahnya harus diselesaikan. Nah, yang kedua ini mengklarifikasi tujuannya atau mencari tujuannya, memastikan tujuannya apa. Yang pertama mulai dengan menuliskan penilaian awal kita terhadap masalah. Lalu yang kedua, tuliskan semua masalah yang ingin Anda atasi melalui keputusan Anda. Jadi semuanya ditulis ya masalahnya. Yang ketiga, ini ubah kekhawatiran menjadi tujuan spesifik dan konkret. Yang keempat, pisahkan tujuan dari sarana untuk menetapkan tujuan mendasar.
Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud pada setiap tujuan. Jadi pada tujuan-tujuan itu dijelaskan nih, tujuan ini apa sih? Tujuan ini tercapai kalau gimana? Apakah misalnya, tujuan ini tercapai misalnya kalau, permasalahan ini turun 5% atau permasalahan ini turun 10%. Nah, itu dijelaskan setiap tujuannya apa. Yang keenam, uji tujuan Anda untuk melihat apakah mereka menarik minat Anda atau tidak. Nah, dilihat nih tujuannya apakah menarik atau tidak untuk kalian lakukan. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasikan alternatif-alternatifnya. Yang pertama, hasilkan sebanyak mungkin alternatif pemecahan. Jadi, kalian cari sebanyak mungkin alternatif dari penyelesaian masalahnya. Yang kedua, itu perluas pencarian alternatif. Jadi bukan hanya dari kalian sendiri, tapi diskusi dengan yang lain. Misalnya dengan teman kerja, atau kalau kalian kuliah misalnya dengan teman kelas atau teman kelompok, termasuk para ahli. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan nanti akan menggunakan konsultan. Nah, lalu yang ketiga, lihatlah setiap tujuan Anda dan tanyakan ulang. Yang keempat, untuk dapat meningkatkan kreativitas, ini beberapa manajer mengandalkan sumbang saran atau brainstorming. Nah, ini teknik pengambilan keputusan di mana individu atau anggota kelompok yang mencoba meningkatkan kreativitas itu mengajukan alternatif secara spontan. Nah, ini biasanya dilakukan dalam FGD. Nah, forum group discussion ini itu biasanya dalam forum group discussion ini akan dipisahkan nih antara misalnya level operator dengan level middle management atau level middle management dengan top management. Karena kalau tidak dipisahkan biasanya level operator akan cenderung segan mengungkapkan penyelesaian masalahnya karena ada middle management atasannya. Sebaliknya middle management juga akan segan mengungkapkan pendapatnya jika di dalam forum group discussion-nya ada top management atau atasannya. Lalu yang terakhir harus tahu kapan berhenti. Nah, yang keempat ini menganalisa konsekuensinya. Yang pertama, alternatif dievaluasi berdasarkan 3 pertanyaan kunci. Apa alternatif ini layak? Apa penyelesaiannya memuaskan? Lalu yang ketiga, apa konsekuensi yang mungkin untuk seluruh bagian organisasi? Jadi 3 pertanyaan ini yang harus ditanyakan saat menganalisis konsekuensi dari tiap alternatif. Yang kedua, secara mental itu tempatkan diri Anda di masa depan. Jadi, kalau kalian mau menyelesaikan masalah, kalian lihat di masa depan. Jadi, kalau ada konsekuensi ini, apa yang akan kalian lakukan? Atau kalau ada konsekuensi A, apa yang akan kalian lakukan? Nah, ini dilakukan analisis proses, memecahkan masalah menjadi proses-proses yang lebih kecil. Jadi masalah yang besar itu dipecahkan dengan menggunakan bagian-bagian yang kecil. Jadi masalah besarnya dipecah menjadi masalah-masalah kecil. Lalu bayangkan semua proses kecil tersebut saling mengait satu dengan lainnya. Yang ketiga, lihat kaitan proses yang terlibat dari awal hingga akhir dalam setiap langkahnya dan bayangkan apa yang sebenarnya akan terjadi. Nah, yang ketiga itu hilangkan alternatif yang jelas-jelas lebih rendah. Jadi lebih rendah ini maksudnya kebaikannya paling sedikit, tapi kejelekannya paling tinggi. Nah, ini yang paling rendah. Lalu atur alternatif yang tersisa ke dalam tabel atau matriks yang memberikan pandangan singkat dan jelas tentang konsekuensi dalam mengejar setiap alternatif. Nah, dalam tabelnya itu disertakan juga konsekuensi-konsekuensi alternatifnya. Ini contohnya.
Jadi yang baris ini ini tujuannya, baris ke sini adalah alternatifnya. Ini tujuannya ini, alternatifnya apa? Nah, ini di tengah apa nih? Kecil ternyata atau tidak ada kemungkinannya kecil atau bahkan tidak ada kemungkinan sama sekali. Maka eliminasi alternatif ini. Lalu yang nomor 2 alternatifnya senior manager, high probability if company survive that long. Jadi dilihat nih mana yang akan diambil. Misalnya di sini consumer product company, marketing manager. Oh ternyata ya exciting industrinya. Nah ini yang akan diambil, kalian pilih nih. Yang yes ini adalah yang paling tinggi ininya. Jadi objektifnya ini memilih tempat kerja, tujuannya ini ada 4. Pengen jadi marketing director, lalu di consumer product, lalu 1 atau 2 jam berkendara dari kota besar, dan pendapatan sekitar $1.200 ya. Nah ini alternatifnya pekerjaannya ini. Nah dilihat yang mana yang paling memungkinkan. Nah kita lihat nih dari 4 ini mana yang paling memungkinkan. Kalau dilihat dari sini, maka alternatif ini ya sebenarnya yang paling memungkinkan. Secara gaji oke, memenuhi. Di sini 2 yes, ini fairly high probability. Jadi kemungkinannya tinggi. Maka ini yang dipilih ya. Dilihat dari mana sih yang paling memenuhi syaratnya dari tujuannya. Nah ini langkah berikutnya yaitu membuat pilihan ya. Jadi analisis tidak berguna kecuali jika pilihan yang tepat dibuat. Nah yang pertama, dalam kondisi sempurna cukup tinjau konsekuensi dari setiap alternatif dan pilih alternatif yang memaksimalkan manfaat atau yang tujuannya paling banyak tercapai. Yang kedua, dalam prakteknya membuat keputusan tidak dapat dilakukan secara akurat atau rasional karena seringkali banyak ketidakpastian atau datanya tidak lengkap dalam setiap kasus. Nah ini tahapannya, yang pertama pengamatan situasi, definisikan masalah, diagnosis penyebabnya, tentukan tujuan. Yang kedua kembangkan alternatif, cari alternatif secara kreatif, jangan evaluasi terlebih dahulu. Yang ketiga mengevaluasi alternatif terbaik, pilih alternatif terbaik. Yang keempat implementasi hasil dan monitor. Ini rencanakan implementasi, implementasikan rencana, monitor implementasi, dan buat penyesuaian yang perlu. Lalu balik lagi ke poin 1. Nah, yang berikutnya ini bagaimana membuat keputusan yang lebih baik. Yang pertama, tingkatkan pengetahuan. Nah, tingkatkan pengetahuan gimana caranya? Mengajukan pertanyaan ke yang lebih berpengalaman. Dapatkan pengalaman, gunakan konsultan, lakukan riset. Lalu paksa diri mengenali fakta ketika melihatnya, jadi objektif. Lalu rendah hati. Yang kedua, pakai intuisi. Jadi intuisi itu apa? Intuisi itu adalah proses kognitif di mana seseorang secara naluriah membuat keputusan berdasarkan akumulasi pengetahuan dan pengalaman. Jadi bukan hanya intuisi itu bukan hanya asal ambil keputusan A tanpa memiliki pengetahuan atau pengalaman ya. Jadi bukan hanya asal ambil. Nah ini cara menilai apakah
Lebih rasional atau lebih intuitif ya, ini salah satu caranya. Ini dipilih nih dari 6 ini. Jadi ada 4 pertanyaan, kalian pilih 1 sampai 6 ya. Di mana 1 itu tidak pernah, 2 itu sesekali, 3 kadang-kadang, 4 itu sering, kelima selalu tapi sering tapi tidak selalu, yang keenam selalu. Nah, ini nanti dinilai nih dari 4 pertanyaan ini, nilainya berapa? Kalau nilainya 0 sampai 10 berarti termasuk yang rasional, kalau nilainya yang sampai negatif itu berarti yang lebih intuitif. Nah, ini harus dijawab jujur dari sudut pandang kalian sendiri dari 4 pertanyaan ini. Nah, yang ketiga, cara membuat keputusan yang lebih baik itu timbang pro kontranya. Jadi, hitung realitas dengan menentukan pilihan dan bandingkan antara kepentingan relatif dari tiap-tiap tujuan. Atau bandingkan nih tujuannya mana nih yang lebih harusnya dicapai terlebih dahulu. Atau bisa dari lebih mudah dahulu mana. Yang keempat, jangan terlalu menekankan finalitas. Jadi jangan keputusan ini final, tidak bisa diganggu-gugat, tapi tergantung kondisi ya. Jadi di sini jangan terlalu menekankan finalitas. Ingat bahwa hanya sedikit keputusan yang bersifat selamanya. Karena perubahan datangnya cepat sekali ya, makanya hanya sedikit keputusan yang bersifat selamanya. Tahu kapan harus berhenti, kadang-kadang merupakan hal paling cerdas yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Lalu yang kelima, pastikan timingnya benar dan presisi. Nah, ini decision metric ya. Misalnya gunakan pembobotan untuk memberikan penekanan pada beberapa kriteria penting. Lalu seringkali subjektif tetapi sangat membantu untuk mendapatkan prioritas. Nah, di sini ini adalah bobotnya. Dan ini nilainya. Nilainya diminta ngisi 1 sampai 5. Nah, mana yang prioritas itu 5, lalu yang kurang itu 4, jadi milih 1 sampai 5, nanti nilainya berapa, lalu dibobotkan. Ini contohnya. Oke, next.